Lalu kita bertanya, apakah sunnah itu identik dan sama dengan hadis? Dengan sendirinya tidak sama. Orang yang mengatakan bahwa hadis sama dengan sunnah adalah orang yang berbohong atas nama Allah dan Rasul. Tolak ukurnya apa? Al-Quran. Kalau satu riwayat matanya isinya bertentangan dengan Al-Quran atau isinya mengandung makna yang mungkar, maka diyakinkan bahwa hadis tersebut tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Iwan dan Hawat dimanapun Anda berada, di Jakarta, Cibubur, Batam, kemudian juga Sukabumi, Aceh, Bondowoso, kemudian Banyuwangi. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah hadir di sini semuanya. Kita akan membahas apa itu sunnah, siapa yang dianggap ahlus sunnah, dan sejak kapan ada ahlus sunnah itu. Nanti akan dibahas oleh guru-guru kita. Salam Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Sini juga ada Ustaz Sadzali, Atep Setiabudi, dan Anis Malim. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa Al-Kaf, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Krisna, Ustaz Hasan Sadili, Mas Atep, dan seluruh kru yang bertugas. Alhamdulillah pada pagi hari ini ikhwan akhwat kita kembali bisa berkumpul, bertemu di ruang Urdara. Kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan akhwat, karena memang sebaik-baik petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah petunjuk yang Allah berikan lewat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ikhwan akhwat kita akan mempelajari tentang satu istilah yang rasa-rasanya diperebutkan dan diakui oleh banyak kelompok masyarakat. Istilah sebagai sunnah. Apa itu sunnah, ikhwan akhwat? Kita juga mendengar istilah ini dalam beberapa riwayat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka sama sunnahku, maka dia bukan bagian atau bukan golongan dari kami. Dan juga riwayat lagi, inni taraktu fikum saqalain, yang kita sudah sama-sama pelajari. Ada 3 riwayat. Yang pertama kitab Allah wa itrati, ada juga kitab Allah wa sunnati, riwayat yang menyebutkan juga berbagai macam istilah sunnah yang sering kita dengar, dan masing-masing kelompok mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah golongan yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Nah, sunnah ini khonkhot perlu kita pelajari, bagaimana artinya, bagaimana pemaknaannya, dan siapa saja yang digolongkan sebagai
orang yang telah menjalankan sunnah atau yang telah menapaktilasi baginda Nabi Muhammad SAW, menapaktilasi ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan kita pelajari bersama Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah, dan kita kaji dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar ikhwan akhwat kita bisa selalu senantiasa berada dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran yang akan lebih dulu disampaikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin as-sa'irina ala nahjika al-qawim. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersama Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula ada Ustaz saya membimbing, saya mengajar Al-Quran, Al-Ustaz Abul Hasan Asy-Syadzili. Ada Atep di sini, Anis Mu'alim, dan seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Menarik sekali tema kita pada pagi hari ini, yaitu kajian renungan bersama-sama di seputar nama yang menjadi rebutan di antara kaum muslimin, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita berbicara mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu memahami dulu apa itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab, itu menerangkan dan menjelaskan arti dan makna tariqah, jalan dan pola. Jalan dan pola. Jadi kalau sunnah ini dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbicara mengenai pola, jalan, dan juga manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya Nabi sebagai seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah, juga sebagai seorang yang memberikan contoh yang sebaik-baiknya di tengah-tengah kehidupan kita. Sunnah beliau itu menjadi apa? Menjadi rujukan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dia menolak untuk mengikuti sunnah Rasul, tariqat ar-Rasul, manhaj Rasul, digantikan dengan manhaj yang lain, maka dia terjerumus dalam bid'ah yang sesat, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diikuti bukan lagi jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya, yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti pola, manhaj, metode Nabi kita, dan tariqahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya sebatas ibadah ritual. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alamin.
Sedangkan ibadah ritual ini justru untuk mensucikan jiwa kita, untuk selalu menghubungkan kita dengan Allah, hingga kita selalu berada dalam pengawasan Allah, yang akan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang akan memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi ibadah ritual bukan tujuan. Bukan tujuan. Oleh karena itu jangan kita menghabiskan pembicaraan kita ya, hanya dalam ranah ritual. Kita lupa akan tujuan dari bi'tsat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak ini amat penting. Karena walaupun seorang hafidz Quran, menghafal sekian ratus ribu hadis, tapi tidak berakhlak dengan baik, maka semua ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmunya tidak mengajak dia untuk meneladani Rasul dan mengikuti sunnahnya, tapi ilmunya dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah Allah yang akan mengadili dirinya di hari kemudian nanti. Di saat ilmunya bertambah, tapi dia bertambah jauh dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak bertambah kecuali kejauhan dari Allah dan petunjuknya. Jadi sunnah itu menerangkan kepada tariqat, manhaj, dan jalan Nabi kita ya dalam meniti kehidupan. Oleh karena itu sunnah masuk dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, bermasyarakat kita, berekonomi kita, termasuk diantaranya cara berpakaian wanita kita. Walaupun Rasulullah seorang pria, tidak mungkin dengan sendirinya apa? Wanita mencontoh pakaian Rasul. Tapi wanita-wanita yang dididik oleh Rasul, baik istrinya, putrinya, dan wanita yang beriman, yang merupakan bimbingan Rasul, itu menjadi sunnah dan contoh bagi wanita-wanita muslimat. Kalau mereka menolak untuk mengikuti cara berpakaian yang diajarkan Rasul kepada putri-putri dan wanita-wanitanya, maka dengan sendirinya mereka orang-orang yang terlontar jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingat begitu pentingnya makna sunnah ini, kita harus memahami sunnah secara benar. Dari tinjauan bahasa mengenai sunnah, demikian pula pemakaian Al-Quran sebagai contoh. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Wa yatuba wallahu alimun hakim. Allah berfirman melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya ya, yang mendidik bagaimana pria tidak menyalurkan syahwatnya secara liar, tapi melalui pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan sebagai saluran yang bersih, suci dalam menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Bukan secara liar, bukan menjadikan wanita sebagai simpanan, atau melakukan perbuatan zina, tapi melalui pernikahan yang menjadi ikatan yang mulia di antara mereka, yang akan melahirkan juga generasi dan anak keturunan yang suci. Nah, Allah terangkan, Allah ingin untuk apa? Memberikan hidayah kepada kalian, serta memberikan juga bimbingan petunjuk mengenai sunnah orang sebelum kalian. Dengan sendirinya yang dimaksudkan di sini adalah para nabi, ya, para shalihin. Allah ingin memberikan petunjuk bagi kalian dan menjelaskan bagi kalian sunnah-sunnah, pola-pola, manhaj tariqat orang-orang sebelum kalian, yang disebutkan di sini dengan sendirinya alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, para nabinya, para siddiqin, para syuhada, para salihin dalam menjalani kehidupan mereka. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah juga ingin menerima taubat kalian apabila sebelumnya kalian jauh dari kebenaran, jauh dari contoh Rasul. Dengan kembali bertaubat, kalian akan mendapatkan ampunan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Terkadang sunnah dinisbatkan kepada Allah, sunnatullah. Sunnatul walan tajida li sunnatillahi
tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini menjelaskan hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berlaku di alam raya, hukum-hukum Allah yang berlaku pada tubuh kita, hukum-hukum Allah yang berlaku di alam tumbuhan, hukum-hukum Allah yang berlaku di tengah-tengah satwa di lautan, semua terikat dengan hukum. Tidak ada sesuatu yang tidak teratur. Begitu juga hukum sejarah. Sunnatullah yang berlaku pada umat sebelum kita juga berlaku pada kita. Di saat kita taat, beriman, bertakwa, Allah buka pintu rahmatnya. Di saat kita ingkar durhaka, maka yang akan datang adab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah dan tidak akan ada perubahan bagi sunnah Allah. Lalu kita bertanya, apakah sunnah itu identik dan sama dengan hadis? Dengan sendirinya tidak sama. Orang yang mengatakan bahwa hadis sama dengan sunnah adalah orang yang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Karena hadis itu adalah ucapan, pembicaraan, atau kumpulan riwayat. Kumpulan riwayat. Nah, kumpulan riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kita ada yang sahih, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu. Sedangkan kalau kita mengatakan sesuatu ini sunnah Rasul, maka dengan sendirinya itu merupakan satu hal yang benar-benar pasti dari Rasul. Kalau dia mengatakan ini sunnah Rasul ternyata bukan dari Rasul, maka dia sama-sama dengan orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Rasul. Berbohong atas nama Rasul tidak sama dengan berbohong atas nama yang lain. Karena menyangkut aturan dan hukum. Oleh karena itu, hadis ini baru kumpulan riwayat yang dikumpulkan juga jauh setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, karena perhatian Rasul dan para sahabat saat itu dalam menulis mengumpulkan Al-Quran, bukan mengumpulkan hadis. Karena kalau ayat Al-Quran turun dari Allah, Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat penulis wahyu untuk menulis ayat-ayat Allah dikumpulkan oleh Rasul dan disusun dari mulai masa hidupnya. Tidak benar bahwa Quran disusun setelah wafatnya Rasul. Karena ini menyangkut betul-betul apa? Menyangkut hal yang amat-amat penting yang merupakan fondasi dan pilar agama kita. Kalau tidak terjaga, terpelihara, masuk kebohongan ke dalamnya, atau ada yang kurang dari firman Allah Ta'ala, ini bisa menimbulkan keraguan terhadap kesucian kitab Allah. Sedangkan hadis-hadis Rasul, pada saat Nabi menyampaikan ucapannya, para sahabat yang mendengar cukup banyak. Bisa saja salah seorang dari mereka berbohong. Siapa yang menjamin mereka tidak akan berbohong? Padahal Nabi pernah mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silakan siapkan tempat di dalam api neraka. Banyak orang-orang munafik, tapi masyarakat yang datang berikut tidak tahu bahwa ini orang munafik. Mereka tahu bahwa ini orang pernah berjumpa dengan Rasul. Maka yang hak dan yang batil bercampur menjadi satu. Oleh karena itu, para ulama hadis menetapkan 5 syarat untuk menentukan kesahihan satu hadis. Yang pertama, ittisal as-sanad. Mata rantai sanad dari pengumpul hadis sampai ke Rasul harus tersambung. Tidak ada boleh hilang satu mata rantai aja. Kalau satu mata rantai hilang, maka hadis tersebut diragukan. Yang kedua, thiqat ar-rawi. Setiap rawi yang menjadi mata rantai sanad tersebut harus orang-orang yang terpercaya. Yang ketiga, dhabtur rawi. Si rawi ini betul-betul cermat dalam meriwayatkan hadis, tidak ada kesalahan. Ini berkaitan dengan sanad. Ada 2 syarat yang berkaitan dengan muatan dan kandungan hadis tersebut. Yaitu ada musyudzud wan nakara. Di mana isi hadis tersebut tidak bersifat syadz, ganjil, dan mungkar. Tolak ukurnya apa? Al-Quran. Kalau satu riwayat matanya isinya bertentangan dengan Al-Quran atau isinya mengandung makna yang mungkar, maka diyakinkan bahwa hadis tersebut tidak benar. Ini 5 syarat amat penting. Kalau hanya bergantung pada 3 tadi, matanya terhubung, sanadnya terhubung, kemudian cermat, dan orangnya thiqah. Untuk menilai seorang thiqah itu sifatnya subjektif.
Orang yang suka sama Ustadz Isa mengatakan thiqah, kelompok lain mengatakan ghairu thiqah. Betul nggak? Dan ini terjadi, silahkan buka buku Rijalul Hadis, kita akan temukan satu kaum menganggap si fulan thiqah, kaum yang lain mengatakan tidak. Betul nggak? Bahkan Imam Syafi'i menganggap seorang rawi thiqah, yang lain mengatakan tidak thiqah. Nah, siapa yang kita harus pegang di antara mereka? Kita anggap mereka semua orang-orang baik. Jadi menilai seorang sebagai thiqah itu subjektif. Bedanya thiqah dengan cermat apa sih? Kalau dhabtur rawi, arti dalam meriwayatkan hadis tidak ada kesalahan, tidak gampang lupa. Faham nggak? Nah. Karena orang thiqah juga bisa lupa kan? Nah. Thiqah terpercaya bisa aja lupa. Nah, kalau orang terlalu banyak lupa, bisa aja salah. Nah kemudian, ya, ittisalus sanad, thiqat ar-rawi atau adalatul rawi, yang ketiga adalah dhabtur rawi. Nah, tiga ini ya, walaupun diperlukan tapi tidak mutlak menjamin hadis yang memenuhi tiga syarat tadi benar, karena bisa saja orang tersebut thiqah menurut sebagian, tidak thiqah menurut sebagian yang lain. Bisa saja tiga syarat terpenuhi, tapi ternyata apa? Matan hadisnya mungkar, bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Contohnya, ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim, ya, diriwayatkan bahwasannya seorang wanita datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya mengangkat seorang anak. Sekarang anaknya sudah dewasa, sudah berkumis, berjenggot. Suami saya cemburu, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah katakan, susui anak tersebut. Sudah dewasa, dia sudah dewasa ya Rasulullah. Susui dia, suami kamu tidak akan cemburu. Pertama, kita bertanya, ini perempuan sedang hamil tidak? Tidak. Apa yang akan disusui? Kira-kira kalau dia susui laki-laki tersebut, suaminya hilang cemburunya, bertambah cemburu? Dan ini hadis-hadis yang jelas-jelasan palsu. Yang meriwayatkan hadis ini seorang bernama Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini terkenal hadisnya, ya, benar-benar kacau balau, apalagi semenjak dia hijrah ke Irak. Oleh karena itu, kenapa kita meriwayatkan hadis seperti ini yang menimbulkan fitnah, apalagi bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wanita atau ibu-ibu menyusui anak mereka selama 2 tahun penuh. Begitu juga wa fisaluhu fi amain, masa penyapiannya selama 2 tahun. Belum lagi ada hadis yang lain ketika ditanya Rasulullah mengenai masa-masa menyusui, Rasulullah mengatakan, ya, innamar radha'il maja'ah. Itu pada saat bayi masih kecil, bukan orang dewasa. Tapi banyak orang yang menganggap hadis ini sahih, padahal ini hadis-hadis palsu, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Bertentangan dengan Quran. Dan ini mempermalukan Nabi kita. Mempermalukan kita hingga menjadi bahan tertawaan. Nah, seorang ulama di Mesir pernah mengeluarkan fatwa mengenai kebenaran hadis ini, akhirnya terjadi fitnah sampai orang ini ditangkap. Nah, seharusnya kita berani dengan tegas mengatakan hadis ini maudhu. Karena menyalahi Quran. Nah, kemudian ada hal lain yang bisa saja, ya, memenuhi apa? Ketiga syarat tadi, tapi ternyata hadis tersebut ternyata apa? Susupan. Contohnya, bisa saja seorang pengumpul hadis sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat menyusun hadisnya, orang lain memasukkan hadis yang palsu ke dalamnya. Bisa terjadi. Dan ini bukan cerita kosong. Di kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah terjadi hal ini. Oleh karena itu, bagaimana kita memastikan kebenaran satu hadis? Cara yang terbaik, kita tahu bahwasannya Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Menyampaikan Al-Quran, membacakannya kepada mereka. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan kepadaku Al-Quran agar aku memberikan peringatan dengan Quran dan siapa saja yang sampai kepadanya kitab suci ini. Betul enggak? Sepanjang hidup Rasul itu tugasnya menyampaikan Al-Quran. Tidak pernah menambahkan sesuatu, tidak pernah mengurangi sesuatu. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran sebuah riwayat hingga dikatakan sebagai sunnah, cocokkan dengan Al-Quran sebagai rujukan timbangan yang benar.
Dengan ini insya Allah kita akan dapat menyatukan umat dalam sunnah dan berkumpul berjamaah bersama Rasulullah SAW dan orang yang mengikutinya. Kalau tidak seperti saat ini, setiap kelompok mengklaim dirinya ahlu sunnah. Mereka mengatakan orang-orang yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah yang mengikuti Alkitab dan sunnah berpegang teguh kepada keduanya. Mengikuti juga para sahabat Rasul, para tabi'in dan imam yang empat. Imam yang empatnya berbeda-beda. Bahkan Abu Hanifah menurut yang lain dianggap sesat. Coba lihat. Bahkan kita tahu di Mesir, ya, selama ratusan tahun, antara pengikut empat mazhab ini terjadi pertentangan permusuhan. Sampai dalam masjid ada apa? Mihrab masing-masing. Sampai pada masa gubernur Turki di Mesir, Hudaywi Ismail minta kepada empat madhab untuk bersama-sama menggodok undang-undang yang bisa jadi rujukan para hakim. Jangan masing-masing pindah kepada madhabnya. Sekarang zaman undang-undang, Prancis punya undang-undang, Belanda punya undang-undang, tapi ternyata setelah diberikan waktu, mereka tidak mampu bersepakat, akhirnya pinjam undang-undang Prancis untuk rujukan hakim. Mereka bilang, daripada kita mencampur adukan antara pendapat madhab, lebih baik kita pinjam undang-undang Prancis. Bayangkan. Lalu gerakan Salafi Saudi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menganggap mereka sebagai ahlu sunnah, yang lain ahlul bid'ah wa dhalalah. Betul tidak? Ini fakta. Jadi kalau kita bertanya-tanya, masing-masing mengklaim sebagai ahlu sunnah dan menganggap kelompok lain tidak menjadi pengikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian definisi sunnah di antara mereka berbeda-beda. Ada yang mengartikan sunnah sama dengan hadis, padahal hadis ini baru dikumpulkan jauh hari setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Betul tidak? Kemudian Nabi pada masa hidupnya melarang orang untuk menulis hadis. Dalam Sahih Muslim, la taktubu andi ghairal Quran, wa man katabahu falyamhu. Yang menulis silahkan menghapuskannya. Kenapa? Ini yang bakal terjadi fitnah di antara umat. Kemudian semua ahlul hadis sepakat bahwa sebahagian besar hadis yang dinisbatkan kepada Nabi diriwayatkan bukan dengan lafaz dan ucapannya, tapi maknanya. Oleh karena itu di antara 200.000 hadis yang dikumpulkan oleh para ahli hadis yang berulang dan tidak berulang, sebagaimana Al-Imam Al-Manawi, gurunya Sayuti, dikumpulkan sebanyak 200.000 hadis, 2/3-nya diragukan. Sepertiganya juga masih dalam apa? Dalam penelitian dan kajian. Tidak sama kedudukannya. Sedangkan yang mutawatir, lafadznya adalah hadis man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minal. Ternyata ini pun tidak sama, masih ada muta'ammidan dan ada juga tanpa muta'ammidan. 200.000 hadis hanya satu yang lafadznya dan maknanya sama. Kenapa? Karena para sahabat tidak menulis pada masa itu, tapi mereka mendengar, kemudian mereka ungkapkan dengan bahasa mereka. Bisa terjadi distorsi tidak? Oleh karena itu nggak heran kalau riwayat hadis berbeda-beda. Jadi kalau orang mengklaim dirinya pengikut sunnah Rasul, lalu mereka mengatakan bahwa sunnah adalah hadis, hadis juga berbeda-beda, bertentangan satu dengan lainnya, apa jadinya umat Islam? Setiap kelompok bisa mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah, lalu menganggap kelompok yang lain sebagai ahlul bid'ah wa dhalal. Ini yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah dari Allah untuk benar-benar bertakwa kepadanya, berpegang pada tali Allah. Tali Allah, ya, yang dijulurkan untuk kita adalah Al-Quran. Lalu kita nggak mau berpegang pada Al-Quran, nggak menjadikannya sebagai rujukan utama. Kira-kira kita termasuk nggak pengikut sunnah Rasul? Allah bilang jangan berpecah belah. Lalu kita berpecah belah dengan alasan apa? Bahwa apa?
Kita mengklaim sebagai pengikut sunnah Rasul, padahal dasar sunnahnya tidak benar. Begitu juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin, asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul. Ini perintah dari Allah untuk orang yang beriman. Kira-kira Rasul di depan di belakang? Rasul pasti di depan. Nah, kalau ada orang mengaku ahlus sunnah kerjaannya meledek kelompok yang lain. Kemudian mencaci saudaranya yang berbeda. Kemudian memberikan julukan yang tidak baik. Pengikut sunnah bukan? Begitu juga, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jangan banyak berburuk sangka. Karena berburuk sangka sebagian besar itu dosa. Jangan juga suka mencari-cari, mengintai kesalahan saudara kalian. Jangan juga mengumpat. Nah, kita jumpai isi dari media dakwah pada saat ini kebanyakannya cacian, makian, umpatan, dan mengolok-olok. Lalu mereka mengklaim sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Tepat nggak? Kan aneh luar biasa. Begitu juga, ya ayyuha wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian termasuk dari orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang keterangan dari Allah. Namanya bayyinat, yang tidak meragukan. Mereka adalah orang-orang yang akan menerima adab yang maha besar. Oleh karena itu setiap seruan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yang berisikan bimbingan untuk Rasul dan orang yang beriman, berisikan juga larangan menjelaskan sunnah Rasul yang sebenarnya. Kenapa? Karena Rasul orang yang pertama mengamalkan. Orang yang pertama? Nah, pada saat kita membaca hadis Rasul, inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benarnya ucapan adalah kitab Allah. Ini ketegasan dari Rasul kan? Tapi kalau hadis yang diriwayatkan dari Rasul belum tentu benar. Kenapa? Karena tidak seotentik Al-Quran yang dikumpulkan oleh Rasul pada masa Rasul. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin, sebaik-baiknya al-hadiyu, tuntunan, tariqah, pola, manhajnya adalah manhaj Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu betul-betul tariqat dan manhaj Nabi yang sebenarnya, adalah apa? Al-Quran sebagai rujukannya. Begitu kita buka Al-Quran, ada riwayat hadis ternyata bertentangan dengan Quran. Kita yakin bahwa ini merupakan hadis palsu. Kalau kita sebarkan, padahal bertentangan dengan Quran, maka kita termasuk orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Rasul. Dua kalimat itu maknanya Quran ya? Hadiyu Muhammad juga Al-Quran. Kan hadiyu Muhammad kan terapannya, polanya. Oh, marhaba. Nah, beliau merujuk kepada siapa? Kepada Al-Quran. Betul tidak? Kalau asdaq al-hadith itu merupakan konsepnya, tapi aktualisasinya apa? Adalah perilaku baginda Rasul. Jadi ada Islam konseptual, yaitu Al-Quran. Kemudian ada Islam aktual, yaitu sunnah Rasul yang mengaktualisasikan Al-Quran Al-Karim. Nah, pernah nggak kita dengar Rasul mencaci maki kelompok-kelompok Islam atau jamaah-jamaah di bawahnya? Suku-sukunya, kelompoknya, golongannya. Pernah nggak? Pernah. Bahkan munafik aja dirahasiakan oleh Rasul. Iya, nggak disebutkan namanya. Betul nggak? Tapi dia coba media-media Islam sekarang yang mengklaim sebagai apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kita bertanya, ini sunnahnya sunnah siapa? Kalau sunnah Rasul nggak begini. Jamaahnya jamaah siapa? Saya khawatir ini sunnahnya Muawiyah, sunnah para raja-raja yang datang setelah dia termasuk Bani Abbas, dan jamaahnya juga jamaah mereka, bukan jamaah Rasul. Karena kalau jamaah Rasul, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman yang bersaudara, yang saling mengasihi, mencintai dalam iman, bukan dalam kelompok. Oleh karena itu kita ingin tanya, nama ahlus sunnah wal jamaah ada nggak pada masa Rasul? Pada sahabat? Nggak ada. Adapun hadis-hadis yang dibuat-buat ya, untuk membuktikan bahwa ahlus sunnah telah ada pada masa itu, sebetulnya itu hadis-hadis palsu. Tapi kalau sunnah Rasul sebagai ikutan, ya, yang merujuk kepada Al-Quran, dan jamaahnya berkumpul haula Rasulillah, ya, hadian
di sekeliling Rasulullah dengan mengikuti petunjuknya, itu merupakan hal yang wajib kita ikuti. Tapi kalau kita diperdayakan dengan nama Ahlus Sunnah, lalu isinya bukan sunnah Rasul, kan bahaya sekali. Bahaya enggak? Nah, dalam hal ini saya tidak bersama kelompok yang manapun. Saya bersama, ya, ingin bersama Rasul agar diterima sebagai orang yang mengikuti sunnahnya. Tiap kali saya mendengarkan riwayat, saya kembalikan pada Al-Quran dulu. Cocok, saya. Dan tidak menaburkan kebencian, permusuhan, tapi mengajak. Dan tugas kita mengajak, tidak lebih. Kembali kepada Allah. Adapun hisab masing-masing, kembali kepada Allah. Dan saya tidak mengklaim bahwa saya ini orang yang benar-benar sejalan dengan sunnah Rasul. Sebagai seorang ustadz siap untuk menerima revisi, perbaikan, kritikan. Mungkin saya punya sikap tidak sejalan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kembali kepada makna Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maknanya bukan bicara mengenai kelompok, adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul, manhaj Rasul. Tapi bukan hanya dalam sholat. Jangan sunnah diukur dengan meletakkan tangan di dada. Ya. Karena ada riwayat lain Rasulullah meluruskan tangannya. Bagaimana orang yang meluruskan tangan dengan orang yang meletakkan tangan di dada? Mau kafir-kafiran? Rukun salat yang disepakati, begitu pula rukun wudu itu menjadi ikatan di antara kita. Adapun pendapat yang berbeda jangan dimasukkan dalam kategori sunnah. Tapi ini menurut pendapat, pemahaman yang saya pahami dari riwayat yang saya baca. Dan riwayat tersebut tidak pasti. Betul nggak? Mari kita bersepakat pada apa-apa yang disepakati, berlapang dada pada apa yang berbeda. Itu dilakukan oleh ulama-ulama yang saleh seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan terus ke atas. Dan mereka tidak pernah mengajak orang untuk memberikan label Maliki atau Syafi'i atau Hambali atau Hanafi. Karena mereka semua mengajak kepada Allah. Tapi yang di bawah, hansip-hansip yang di bawah ini, yang di bawah sama ustadz-ustadz yang ingin mengambil manfaat dari masyarakat awam, ingin memagar mereka supaya jadi apa? Ladang buat mereka. Kalau mereka betul-betul berdakwah, seharusnya mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya. Dan Rasul bukan mengajak orang kepada Rasul, mengajak orang kepada Allah. Tidak mengajak orang kepada Rasul. Kita ingin Rasul bersama umat berjalan menuju Allah Ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan merupakan nama yang dikenal pada masa Rasul sebagai nama kelompok dan golongan. Karena nama yang Allah berikan buat kita dan diberikan oleh Ibrahim adalah Islam. Muslimun, tanpa melihat sukunya, melihat bangsanya, tapi justru semenjak umat berpecah belah, bergolong-golongan, muncullah setiap kelompok mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada lagi yang mengklaim sebagai Syiah, Ahlul Bait, pengikut keluarga Rasul. Boleh aja, kita buktikan. Ahlul Bait seperti ini nggak? Ahlul Bait itu pendamping Al-Quran. Sahabat Rasul juga selalu merujuk kepada Al-Quran. Jadi sebetulnya manhaj Ahlul Bait sama manhaj sahabat Rasul sama. Kalau ada riwayat dari keluarga Rasul bertentangan dengan Al-Quran, mardud kita tolak. Begitu juga kalau ada riwayat mengatasnamakan sahabat Rasul bertentangan dengan Al-Quran, mardudun ala qailihi ayankan. Jadi nggak gampang-gampang kita mau dipecah belah. Jadi saya tidak mau terlibat dalam pertentangan di antara orang-orang yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga tidak mau menghakimi salaf-salaf soleh seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, yang jelas mereka guru-guru yang mengajak orang kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tapi kembali kepada pendapat pribadi, Syafi'i bisa berbeda dengan Maliki, Hambali, bahkan yang belajar dari Syafi'i bisa berbeda dengan Maliki, dengan Syafi'i. Maka dalam hal ini, perbedaan pendapat wajar, dengan syarat tidak keluar dari rel. Dari rel. Nah, perlu lagi kita perhatikan. Kita harus bedakan antara sunnah dan mustahab. Kalau sunnah itu manhaj, metode. Kalau mustahab, apa-apa yang disukai. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak, ya tidak dihukum. Contohnya jenggot ini mustahabat. Bukan wajib. Mustahabat. Kalau orang cukur jenggot dihukum enggak? Nggak dihukum. Mustahabat. Orang yang meninggalkan mustahab, jangan kita cercah. Tapi kalau dia meninggalkan sholat yang wajib, kita ingatkan bahwa kau meninggalkan yang wajib. Jadi jangan hanya ketemu semua orang nggak berjenggot, langsung kita cercah. Berkaitan dengan celana cingkrang. Pada masa itu,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai orang-orang yang memanjangkan pakaian menunjukkan kekayaan, kebanggaan, dan kesombongan. Nah, zaman sekarang yang diperhatikan ilatnya selfie untuk membanggakan diri, bangga pakaiannya, jilbabnya, sarungnya, pakai sarung sama indah, dia punya cap sengaja nggak dilepas. Bayangkan coba, betul nggak? Ini yang haram hukumnya. Naik mobil mewah nggak menegur orang sama sekali, bersikap angkuh. Tapi yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, pakaiannya cingkrang dan tidak cingkrang, tidak menjadi soal. Jangan cingkrang tapi sombong. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya Rasulullah, kau mengatakan orang yang memanjangkan celananya melebihi mata kakinya finnar. Saya punya perutnya kecil, sering celana saya ke bawah turun, melebihi mata kaki. Dijawab oleh Rasulullah, staminhum ya Abu Bakar, bukan itu yang saya maksudkan. Kamu bukan dari mereka. Yang memanjangkan celananya khuyala karena sombong, itu dalam api neraka. Lalu mereka mengatakan itu untuk Abu Bakar aja khusus, kalau yang lain tidak. Ente mengkhususkan sesuatu tanpa dalil, ini namanya kebohongan. Jadi bicara mengenai ahlus sunnah wal jamaah, bukan sebagai golongan dengan sendirinya, tapi orang yang melaksanakan sunnah Rasul, artinya manhaj, metode Rasul, dalam hidupnya, dalam pergaulannya, dalam dakwahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Nah, kalau dakwahnya caci maki, bukan ikut Rasul dong, betul enggak? Walaupun dia pakai label ahlus sunnah di kepalanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau ingin memahami sunnah Rasul sebelumnya, jangan melalui hadis dulu, pelajari Quran dulu. Pokoknya dengan jelas, baru pelajari riwayat. Karena kalau sudah dimulai dengan hadis, Quran yang digiring dengan hadis, bukan hadis digiring dengan Quran. Jadi kalau orang mengklaim bahwa kami ahlus sunnah, masing-masing mengklaim kami orang-orang yang selamat, yang lain merupakan ahlul bid'ah, dan orang-orang yang celaka, tidak perlu kita terlibat bersama mereka. Mari kita meluruskan apa itu sunnah, dan apa itu al-jamaah. Dan jamaah dengan sendirinya yang dibenarkan adalah jamaah yang berkumpul haula Rasulullah, yang mengikuti metode dan jalan hidupnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dan Nabi menyampaikan Quran sepanjang hidupnya, maka dengan sendirinya kita harus merujuk kepada Al-Quran, itu sunnah Rasul. Sedangkan pada saat itu Bukhari belum ada, Muslim belum ada, Abu Dawud belum ada, Tirmidzi belum ada, Ibnu Majah belum ada, Nasai belum ada, betul tidak? Ahmad bin Hanbal belum ada. Kok kenapa ini lebih dulu? Hingga Allah bilang, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Kenapa para ahlul kitab kok masing-masing berdebat, bantah-bantahan, mengklaim diri mereka sebagai apa? Pengikut Ibrahim. Padahal kitab Taurat, Injil belakangan turunnya. Nah, sekarang kalian menganggap orang yang mengikuti Bukhari, Muslim, ya, dan riwayat ini mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Yang mengikuti Al-Kafil Kulaini mereka lah Syiah Ahlul Bait. Jangan lihat bukunya, jangan lihat sampulnya, lihat isinya. Sesuai dengan Quran, baru klaim kamu benar. Kalau nggak sesuai dengan Quran, walaupun jungkir balik hadirin sekalian dia menghafal buku ini, buku-buku ini bukan merupakan rukun iman kita. Bukan merupakan referensi yang apa? Yang disebutkan oleh Rasul. Ini upaya manusia bisa salah, bisa benar. Mudah-mudahan hal ini bisa difahami. Kita akan lanjutkan kembali nanti pembicaraan mengenai Ahlus Sunnah dalam sesi berikutnya. Ustaz Hamzah insya Allah akan menambahkan, menyempurnakan. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Tadi kita sudah belajar bagaimana definisi sunnah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Tadi agak mau mengutip satu kesimpulan dari Ustaz Husin tadi. Intinya jika ada ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dan ada perintah setelahnya, itulah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau pasti adalah orang pertama yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Tafadhol Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah mendengarkan paparan yang begitu gamblang dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang makna hakikat dari siapa itu, ya, kalau kita mau mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini sebenarnya, ya, seperti yang sudah diterangkan tadi, bukan hanya seperti yang banyak sekarang dipakai untuk labeling, untuk melabelkan, ya, bagaimana seorang ini, ya, ini golongannya atau bukan. Ya, melihatnya bukan dengan apakah dia menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan Al-Quran maupun sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, bukan. Akan tetapi, ya, sama enggak dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Walaupun misalnya di sana ada 90% kesamaan, tapi ketika ada 5% saja perbedaan, langsung dicap. Misalnya cara apanya, misalnya sholat dalam hal bukan rukunnya, dalam hal yang sunatnya beda, sudah, kemudian di level ini bukan dari golongan kita ini. Ini berbahaya sekali, ya. Jadi golongan-golongan itu adalah merupakan, ya, sering terjadi ini. Ya, seorang itu ada bergolong-golongan. Sebelum Nabi pun sudah ada Aus, ada Khazraj. Tapi tugas Rasulullah SAW dengan membawa Islam ini adalah mempersatukan golongan tersebut. Bukan setelah Rasulullah selesai membawakan risalahnya, sudah mempersatukan kaum muslimin, kemudian kita memecah belah, ya, apa yang sudah disatukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini Allah ingatkan sebenarnya dalam surah Al-Imran, ya, ayat 102, 103, 104. Ini sebagai renungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah menyuruh kita, memanggil kita. Tadi Ustaz Isa udah ngasih garis bawah. Kalau Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan buat kita, dan orang yang paling pertama mengamalkan adalah Rasulullah SAW. Ini seruan bagi kita yang mengaku mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi jangan kita mau meninggal dalam keadaan dengan nama lain, jangan. Ini nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bagaimana wajahidu fillahi, akhir surah Al-Hajj, ya, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dialah yang telah memilih kalian, dan Allah tidak jadikan di dalam agama ini dari suatu kesulitan, kesempitan. Millata abikum Ibrahim, ini adalah millah ayah kalian Ibrahim. Ini adalah tradisi, ini adalah ajaran, ini adalah jalan Nabi kita, ayah kalian Ibrahim, yang lurus, yang tidak ada kemusyrikan. Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Itu dijelaskan millahnya Nabi Allah Ibrahim seperti itu. Dan ini juga menjadi millahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian sebagai muslimin. Dia ini maksudnya bisa Allah Subhanahu wa taala, dan juga diikuti dengan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dialah yang menamakan kalian muslimin min qablu, sejak dahulu. Ya, nabi-nabi yang terdahulu juga membawanya, labelnya itu adalah Islam, muslimin. Jadi bukan golongan-golongan, enggak, firqah-firqah, ya. Ya.
min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Agar supaya Rasul nanti akan menjadi saksi terhadap kalian. Jadi nanti klaim-klaim kita, ya, kalau kita membawa bukan Islam, ya, Rasulullah nanti akan menjadi saksi. Apakah kita yang selalu kita mengatakan kita ini pengikut Rasulullah SAW, lalu nanti Rasulullah yang menjadi saksi, apa yang kalian bawa, apa yang kalian serukan, apakah seperti apa yang diserukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya dan juga Nabi Muhammad SAW, ya, atau berbeda, ya. Rasulullah menjadi saksi, wa takunu syuhada 'alan nas, dan juga kalian menjadi saksi terhadap manusia yang lain. Kembali kepada ayat tadi. Bagaimana jadi Islam ini adalah pemberian nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Kok kita cari nama-nama yang lain? Ya, agar supaya berbeda antara kita dengan saudara kita yang mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah yang dilakukan oleh Rasul. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Maksudnya apa? Itu dengan Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dikatakan Al-Qur'anin habdullahil matin. Al-Qur'an adalah tali Allah yang sangat kuat. Jadi untuk mempersatukan, ya, wala tafarraqu, di sini larangan agar supaya kita tidak bercerai-berai, bukan dengan nama golongan, nggak bisa. Ya, bersatu dalam sunnah, ya, dalam syiah, dalam mu'tazilah, dalam apapun, dalam sufiyah, nggak bisa. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan hanya dengan itu, dengan hablillah, dengan Al-Qur'anul Karim, baru kita bisa mempersatukan. Kalau kita sepakat Al-Qur'an akan kita jadikan tolak ukur bagi semua kaum muslimin, dia jadikan kebenaran yang mutlak yang menjadi acuan kita, yang menjadi neraca kebenaran di antara kita, maka kita bisa bersatu. Tapi kalau masing-masing berpegang kepada riwayatnya, kepada pendapat para ulamanya, nggak bakal ketemu sampai kapanpun. Nggak bisa bersatu. Ini adalah kunci daripada persatuan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian Allah pun ingatkan bagaimana hasil dari apa yang dilakukan Rasul dalam mempersatukan kaum muslimin. Allah ingatkan dulunya bagaimana mereka. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Tatkala dahulu kalian itu bermusuh-musuhan. Ya, dulu di Madinah itu antara Aus dan Khazraj saling berperang selama kurang lebih 40 tahun, selalu permusuhan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'alafa baina qulubikum. Allah persatukan di antara hati-hati kalian. Allah persatukan kenapa? Ya, karena mereka berpegang pada Al-Qur'an, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, dan dulunya kalian itu sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Jadi dengan dipersatukan, diselamatkan dari jurang neraka. Kalau kita pecah belah lagi, berarti kita main-main di tepi jurang lagi. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Inilah seruan yang selalu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mempersatukan umat di dalam Islam, bukan di dalam golong-golongan. Ya. Walaupun perbedaan itu memang pasti ada, ya. Kelompok juga Aus dan Khazraj tetap ada, tapi itu bukan menjadi acuan. Begitu juga misalnya, di kalangan kita ada yang dalam pemahaman dia memakai madhab Syafi'i, ada yang Maliki, ada Hambali.
ya enggak masalah, tapi jangan itu dijadikan agama. Ya, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang kalau berbeda, sepertinya kita mau berperang seperti itu. Ya, berbeda pendapat, ya, seperti Ustaz Husin sebutkan tadi, para a'immahnya sendiri itu adalah mereka akur-akur saja. Berbeda pendapat adalah sesuatu yang biasa. Seperti ini bahkan kalau bukan di dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ilmu pengetahuan umum, itu antara perbedaan pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain ini adalah suatu hal yang biasa. Ya, misalnya suatu teori yang dikemukakan oleh Newton misalnya, kemudian datang Einstein mengemukakan bukti yang lain yang menggugurkan teori Newton itu biasa. Ya. Tapi tetap ya, mereka itu saling menghormati. Begitu juga dalam bidang kedokteran mereka. Misalnya kalau dulu Ibnu Sina menjadi pelopor dalam ilmu kedokteran, dihormatin tetap, tapi bukan berarti harus pendapatnya sekarang itu menjadi dipakai terus seperti itu. Enggak, ilmu pengetahuan kedokteran ini terus berkembang. Masing-masing profesor di bidang kedokteran sekarang itu memiliki pendapat, memiliki asumsi, memiliki macam-macam yang lainnya. Begitulah kalau pendapat itu seperti itu, tidak menimbulkan perpecahan. Tapi sekarang ini ya dalam madhab, dalam kelompok ini menjadi sesuatu yang dibela sampai mati-matian seolah-olah ini adalah agama. Nah, ini yang berbahaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mempersatukan mereka dalam Islam dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang bisa membuat kaum muslimin bisa bersatu, bisa mereka maju, bisa tercerahkan, pandangan mereka menjadi luas, dan bisa menghidupkan mereka dalam segala hal, baik dalam hal rohaninya, hal ekonominya, dalam hal politiknya, dalam hal berbagai halnya. Ya, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika Rasulullah menyuruh kepada kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim. Rasul setiap hari menyuruhnya kepada Al-Qur'an agar supaya kita menjadi umat yang unggul, umat yang maju, umat yang baik, akhlaknya dan sebagainya. Ini adalah dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Quran juga kita bisa melihat, mengukur mana klaim-klaim yang dikatakan, oh ini adalah hadis Rasul, ini adalah sunnah Rasul. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran pasti itu benar adalah sunnah Rasulullah SAW atau hadis dari Rasulullah SAW. Kalau bertentangan, mustahil Rasulullah SAW bertentangan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Insyaallah. Kalau kita perhatikan viralnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebetulnya pada abad keempat Hijrah. Nabi kita Muhammad SAW. Di sana terjadi persaingan antara Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, dengan kelompok Mu'tazilah. Begitu juga dengan kelompok Ahlul Hadis, ya, dengan kelompok Ahlul Hadis. Dan kita saksikan bagaimana di belakang hari, ya, pertentangan atau bantahan-bantahan kritikan Ibnu Taimiyah terhadap Al-Asy'ariyah, terhadap Al-Maturidiyah. Demikian pula terhadap Al-Mu'tazilah. Sebetulnya kata Mu'tazilah ini sebetulnya berkembang di belakang hari. Sedangkan orang yang menjadi rujukan sebagai seorang Mu'tazilah itu Wasil bin Atha, pada saat itu berbeda pendapat dengan Hasan al-Basri. Tapi tetap mereka berkumpul bersama-sama. Tapi hansip-hansip pengikut yang di bawah ini, ya, mereka justru yang berfanatik kepada pandangan Hasan al-Basri, berfanatik kepada pandangan Wasil bin Atha. Dua-duanya orang-orang soleh. Nah, kalau kita lihat bagaimana tajamnya kritikan Ibnu Taimiyah terhadap Asy'ariyah Maturidiyah,
Demikian pula sebaliknya kita lihat Asy'ariyah, Maturidiyah dan para pengikutnya mengecam Ibnu Taimiyah, menuduhnya sebagai seorang musyabbiha mujassimah. Tuduhan mujassimah, musyabbiha ini tuduhan yang menempatkan seorang sebagai penyembah berhala. Karena menggambarkan Tuhan mirip dengan makhluknya. Betul tidak? Artinya tuduhan bukan tuduhan sembarangan. Kemudian kalangan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya menuduh kalangan Asy'ariyah sebagai Mu'attilah yang tidak mengakui apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuduhan-tuduhan semacam ini kalau kita perhatikan, tuduhan yang luar biasa dahsyatnya sampai seorang tokoh doktor dari ulama Saudi Arabia mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu sama dengan akidahnya orang-orang Yahudi. Sama dengan akidahnya? Dijawab oleh kelompok Asy'ariyah, kalian justru yang sama dengan orang Yahudi yang menganggap Tuhan sama dengan makhluk. Seperti yang terdapat dalam perjanjian lama. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana yang di bawah ini bisa menemukan kebenaran dan melihat indahnya Islam? Akhirnya lahirlah Islamofobia. Islamofobia disebabkan karena keraguan-raguan terhadap apa? Ikutan-ikutan yang menjadi ikutan mereka. Sekarang kita bertanya, Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, kemudian juga tokoh al-Mu'tazilah. Begitu juga Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Termasuk Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah Allah sebutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah? Kan enggak. Mereka orang yang mencontoh Rasul bisa salah, bisa benar kan? Kok mereka yang dijadikan sebagai apa? Tolak ukur. Bukan Quran, jadi tolak ukur. Enggak pernah Allah jadikan selain Rasul dalam Quran sebagai suri tauladan. Bahkan sahabat diukur dengan Rasul. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu. Bukan semua orang yang kumpul bersama Rasul ittaba'uhu bi ihsan. Kalau yang lain lam yattabi'uhu bi ihsan, yang enggak mengikuti Rasul dan para sahabat dengan ihsan, bukan dari Rasulullah. Jadi sayang, sungguh sayang yang berfanatik pada Muhammad bin Abdul Wahhab sampai fanatik mirip dengan orang yang tidak waras. Fanatik pada Ibnu Taimiyah, fanatik juga terhadap Ahmad bin Hanbal. Padahal kalau kita lihat Ahmad bin Hanbal orang yang soleh. Begitu juga fanatik buta kepada para Ahlul Bait tanpa melihat benar enggak riwayatnya. Dan biasanya setiap kelompok tajam mengkritik riwayat kelompok yang lain, tapi terhadap riwayat kelompoknya berubah jadi tumpul. Betul enggak? Dia bisa lihat tai lalat ya, yang berada pada apa? Pada seorang yang jauh, tapi nggak bisa melihat sama sekali apa gajah depan matanya. Artinya kekurangan dirinya nggak bisa melihat. Nah, ini bahaya sekali. Kita semua ini tidak ada orang yang betul-betul dijamin oleh Allah. Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga Bukhari, Muslim, begitu juga Ahmad bin Hanbal. Bukan orang-orang yang dijamin oleh Allah, tidak. Orang yang berusaha untuk menuju Allah, berjalan di jalan Allah. Nah, untuk membuktikan apakah pendapat mereka benar, apakah pendapat mereka saat ini layak untuk diikuti, karena apa? Karena mungkin pendapat tersebut sifatnya sesuai untuk kondisi waktu itu. Contohnya berkaitan masalah zakat. Zakat untuk masa itu tidak seperti saat ini. Ekonomi belum berkembang seperti saat ini. Nah, pendapat mereka pada saat itu sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini. Karena pendapat mereka untuk kondisi ekonomi yang ada pada saat itu. Nah, banyak persoalan membutuhkan ijtihad yang baru merujuk kembali kepada Al-Quran. Bukan hukum yang dulu salah, hukum yang dulu tepat untuk masanya. Contohnya, Isa umur 5 tahun sama sekarang nggak mungkin pakaiannya sama. Betul nggak? Dua-duanya berpakaian, jangan bilang pakaian yang dulu bid'ah, pakaian yang sekarang apa sunnah. Enggak, disesuaikan dengan tubuhnya, pertumbuhannya. Di saat nanti tua kembali kecil lagi, jahitannya disesuaikan dengan ukuran tubuh kita. Begitu juga fikih. Bukan bicara mengenai syariat. Syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, shalihun likulli zamanin wa makan. Kemudian pada saat darurat ada hukum emergensi. Jadi mari bersama-sama kita menjadikan Islam sebagai nama yang Allah ridhai, menjadi pegangan dan uniform kita. Kemudian Quran sebagai rujukan kita yang paling utama, Rasul sebagai suri tauladan kita semuanya diukur dengan Quran dan Rasul, bukan Quran dan Rasul diukur dengan mereka. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, bisa juga menghilangkan kekeruhan di hati kita,
Dan ingat, jangan gampang-gampang mengaku sebagai ahlus sunnah lalu menghakimi orang lain. Padahal kalau seandainya orang lain pertanyakan amalan kamu, banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Tafadhol, kita kembalikan ke Om Krisna. Ikhwan dan akhwat, telah kita dengarkan tadi penjelasan mengenai apa itu sunnah, siapa yang dianggap sunnah, ahlu sunnah, dan sejak kapan adanya sunnah sudah dijelaskan. Mudah-mudahan menjadi paham bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Baik, saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.